Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Amma ba'd. Ustaz-ustaz sekalian saya hormati, tiada kata yang pantas kita ucapkan yang keluar dari lisan kita melainkan bacaan tahmid Alhamdulillah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan umur nikmati Islam. Sampai lebih-lebih Allah masih mendetakkan jantung kita dengan normal. Semuanya normal. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada diri kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik ustaz-ustazah, sebelum kita mulai untuk belajar bersama ataupun mengupas tentang manajemen TKA TPA, perlu saya perkenalkan diri. Ini biodata saya. Ya, sudah kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan. Ya, kalau nggak kelihatan langsung ke sini saja. Yang nyata itu nggak nyata. Ya, nama saya Iwan Sonto, alamat Sinar Bukit Sari Wangi, Bantul, Jakarta, CP 081808742744. Moto untuk hidup untuk beribadah, bersyukur dan beramal. Ini beberapa pengalaman mengajar saya. Bisa dibaca. Kalau nggak bisa, ya bisa nggak? Bisa ya. Sebagai staf mengajar di LPTQ Nasional Jakarta, tim penata, guru ekstra, pemateri kajian, tahsin dan diwan juri. Baik, Ustaz-ustaz sekalian, selamat datang di pelatihan manajemen pengelolaan TKA BKPRMI Oku, daerah Oku ya, Kabupaten Oku, Sumsel, benar. Nah, sebenarnya ini kurang 21 sampai 22 November karena pelatihan ini diadakan hari Sabtu dan Ahad, tanggal 21 dan 22. Baik, ustaz-ustaz sekalian, bisa disimak di layar. Kita akan belajar tentang manajemen pengelolaan kelas ataupun manajemen TKA TPA. Apa itu arti dari manajemen? Manajemen adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengondisian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, di sini bisa dilihat apa itu efektif, apa itu efisien. Di mana sebuah tugas yang ada yang telah dilaksanakan secara terorganisir, benar dan sesuai dengan jadwal. Jadi semuanya dalam organisasi itu harus ada jadwal biar efisien. Efektif, sebuah tujuan mampu dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi jauh-jauh hari sudah direncanakan. Fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi dari manajemen, di antaranya yaitu planning, perencanaan. Dalam melakukan sesuatu kita perlu planning ataupun rencana, biar ketika dalam keadaan yang kita hadapi kita tidak bingung kita mau ngapain. Apalagi lebih-lebih kita sebagai ustadz-ustadzah mengajar. Planning, perencanaan. Apa saja menyangkut dari planning ini? Apa saja tujuan dan targetnya? Ini yang harus diketahui, dimengerti. Bagaimana kegiatan belajar mengajarnya? Fasilitasnya apa saja yang dibutuhkan ketika kita mengadakan kegiatan belajar mengajar? Berapa lama waktunya? Itu harus ditentukan dan
Pastikan jangan sampai nanti ketika kita mengajari anak didiknya, ketika santri mengaji waktunya nggak jelas, harus saatnya masuk nggak masuk, saatnya pulang nggak pulang, padahal wali santri sudah pada menjemput. Nah ini kurang manajemen. Terus bagaimana tata tertibnya biar suatu kelas itu kondusif? Maka perlu ada penataan ke kelas ataupun tata tertib. Kelasnya ditata, tata tertibnya dibuat dan disepakati dan dilakukan bersama. Yang kedua adalah organisasi atau pengorganisasian. Ya. Siapa saja pelaksanaannya, siapa saja yang melaksanakan, pelaksananya siapa, itu harus jelas ditulis. Struktur organisasinya bagaimana, tugas, wewenang dan tanggung jawab siapa di TPA tersebut, di sekolah tersebut ataupun di lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah penggerakan atau actuating, motivasi, dorongan bekerja dan beramal. Bekerja dan beramal. Maka sering kita walaupun sebagai ustadz pengajar, kalau kita mengandalkan gaji ustadzah dalam TKA TPA itu kurang lebih 30 hari dalam sebulan, itu gaji. Benar nggak? 30 hari dalam sebulan itu gaji yang nyata. Ya kadang ada 28, 29, kadang 30, 31. Tapi di antara itu gaji ustadzah. Nah untuk nominalnya tergantung TPA-nya masing-masing. Kalau seandainya dalam sebuah TPA itu memberikan transport, itu nggak sebanding dengan ilmu yang kita berikan kepada anak-anak didik kita. Insya Allah kekurangannya nanti akan kita tuai di akhirat. Allahumma amin. Ini sebagai amal jariah yang diterima. Allahumma amin. Baik, yang keempat adalah controlling, pengawasan ataupun supervisi. Jadi dalam sebuah yayasan TKA TPA ataupun pendidikan itu harus adanya namanya pengawasan atau supervisi. Minimal dalam TKA TPA ataupun lembaga itu ada 3. Kalau dalam pendidikan yaitu minimal yang harus disupervisi apa? Ustaz. Yang kedua santri. Yang ketiga tempat. Minimal 3 itu. Dan 3-3-nya itu harus dievaluasi, diteliti. Kurang apa? Mati. Kurang terang. Terlalu panas. Bocor kalau hujan. Papanya amblong seumpama. Manajemen TKA TPA. Apa itu manage? To manage, mengatur, mengurus atau mengelola. Terus manajemen itu kemampuan ataupun keterampilan. Keterampilan untuk apa? Menggerakkan, mendaya gunakan siapa? Manusia atau ustaz, orang, sarana dalam organisasi untuk memperoleh hasil sesuai tujuan yang ditetapkan. Itu manajemen. Ya. Prinsip TKA TPA ini yang perlu kita ketahui. Karena yang namanya TKA TPA itu adalah lembaga pendidikan, minimal harus berpijak pada filosofi taman. Taman itu apa prinsipnya? Rapi, indah, dan menyenangkan. Tapi ini lebih kompleks. Prinsip TKA TPA disingkat dalam bentuk sinar. Apa? Sinar. S-nya apa? Senang ataupun menyenangkan. Maka dari itu ketika kita menjadi ustadz TKA TPA, jadilah sinar. Apa itu senang dalam mengajar? Jangan sampai
menjadi beban. Al-ilmu nurun. Nurun itu ngepek ya, bukan itu maksudnya. Nurun itu cahaya. Dan cahaya Allah akan diberikan pada hamba-hambanya yang Mohon yang nomor daftar akhir 270 ditunggu di luar. 270. Nomor daftar akhir 270 mohon di luar. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Senang atau menyenangkan. Jadilah ustadz ataupun ustadzah yang menyenangkan. Coba biar tambah semangat. Kalau kau ustadz hebat tepuk tangan. Kalau kau ustadz hebat tepuk tangan. Kalau kau ustadz hebat mari kita lakukan. Kalau kau ustadz hebat tepuk tangan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang kuasa? Allah. Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakkan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Alhamdulillah. Senang. Yang kedua apa? Indah. Jadi senang. Kalau udah senang, ustadznya menyenangkan, dipandang indah. Kalau ustadznya gak menyenangkan, dipandang menakutkan. Senyum. Wah, ustadzku lucu. Aku senang. Senang, indah. Tapi kalau ustadznya menakutkan, baik, lihat. Hah? Belum pernah lihat ustadz ganteng ya? Tidak senang karena apa? Tidak indah dipandang dari raut wajahnya, kata-katanya kasar, namun lebih ingin maka jadilah ustadz yang mempunyai jiwa keibuan. USTADZAH, singkatan ustadz ustadzah, punya umi. Apa itu? Umi, mempunyai jiwa keibuan. Maksudnya di sini bukan terus yang putra harus belajar mondek, tidak. Mempunyai jiwa keibuan di sini yaitu mempunyai jiwa kasih sayang kepada anak didiknya. Lebih-lebih ulul albab, berakal. Jangan sampai mengajari anak didiknya nanti punya sakit jiwa. Wah, nanti parah. Yang selanjutnya T, S, semangat dan sabar. Ustadz, Umi, ulul albab. S-nya semangat dan sabar. Di samping senang, indah, nanti jadilah ustadz. Nanti dalam singkatan itu semangat dan sabar dalam mengajar. Jadi harus semangat dan sabar. Semangat saja tidak tidak cukup, harus sabar. Apalagi ketika kita mendampingi anak cucu kita dalam mengajar ikram. Ayo dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Apa tuh? Tadi udah belajar belum? Kan belum bisa. Oh. A. Ba. Terus dibaca. Ustadz yang sabar itu harus tahu kondisi santri. Gak boleh bentar-bentar. Baca sendiri. Udah dikasih tahu. Sama ini, sama. Walaupun sistem pengajaran Iqra itu CBS, acara belajar santri aktif, tapi ketika kita mengajarkan harus semangat dan sabar, nggak boleh bertambah. Kalau kita sudah menyenangkan di hadapan santri, santri akan senang, ilmu akan mudah diterima. Bagaimana kita menyenangkan, indah dipandang, nyaman bagi santri. Ustadznya indah, apa itu
menyenangkan, indah dipandang, terus apa nyaman santrinya, baik tempatnya juga nyaman, tidak bising, tidak dekat pembuangan sampah. Kalau dekat dengan pembuangan sampah nanti saling tuduh, ngentot ya, bangunnya kita ini. Padahal dekat pembuangan sampah. Jauhi mendirikan TKA TPA atau lembaga pendidikan dari tanah longsor, banjir, tinggalkan, atau suara-suara yang bising. Dekat dengan bandara, itu hilangkan. Coba. Bentar ya, itu baru lewat. Baru menyampaikan datang. Bentar ya, kapan sampainya? Kapan ini ngajinya? Terus. Maka harus aman juga, aman dari gangguan tersebut. Baik itu dari binatang buas, dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab atau mau menyakiti, dari teman pun, sampai bagaimana kita bisa membuat aturan agar tidak saling menyakiti. Tempat juga gitu. Yang kelima itu rapi, baik ustadznya, tempat ataupun hal-hal yang melengkapi di situ. Santrinya juga kan enak, ustadznya berseragam, santrinya berseragam, tempatnya bersih. Nah, enak tidak? Enak. Kalau ustadznya rambutnya aul-aulan, terus ustadznya pakai itu daster, telung dicuci, ngajar TPA, tempatnya nggak pernah disapu, wah namun bilang ini dari langsung sodaqallahul adzim, langsung selesai. Baik, kita lanjutkan. Kok nggak bisa jalan? Stop ya. Cek. Sebentar ya, ada kesalahan teknis. Kok macet ini? Sebentar. Ustaz-ustaz sekalian, minimal dalam manajemen itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yaitu tadi apa? Kalau kita memang menginginkan kegiatan belajar mengajar kita itu berjalan dengan baik dan benar, nah, itu maka ya, kita harus memperhatikan ataupun memanage 3 hal tersebut. Yang pertama tadi apa? Ustaz. Yang kedua santri. Yang ketiga tempat. Baik, kita lanjut untuk pengertian TKA TPA. Apa itu TKA TPA? TKA TPA adalah taman kanak-kanak, sedangkan TPA adalah taman pendidikan Al-Quran. TKA, taman kanak-kanak Al-Quran. Usianya berapa? 4 sampai 6. Jadi kalau ada apa itu simbah-simbah atau kakek-kakek yang belajar itu juga belum bisa baca Al-Quran, juga masuk dalam TKA. Tapi bukan taman kanak-kanak, tapi taman kawak-kawak. Tujuannya sama, untuk belajar bisa membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu taman pendidikan Al-Quran ataupun TPA, lembaga pendidikan Al-Quran untuk anak usia berapa? 7 sampai 12 tahun. Jadi nanti kalau di tempat ustadz-ustadzah ada anak yang sudah 8, 9 kok belum bisa membaca Al-Quran, maka jadikanlah dia satu ke kelas, tapi nggak boleh digabung dengan anak usia TK 4 sampai 6. Nanti yang terjadi apa? Saling meledek. Yang pertama yang besar, cilik wis Al-Quran. Diledek. Anak kecil juga berani.
pendidikan yang sederajat, merupakan jenjang pendidikan yang sederajat. Berarti apa sama. Kalau anak usia 4-6 belum bisa baca Al-Quran, 7-12 kalau belum bisa membaca Al-Quran, maka buatlah satu kelas. Berarti pengelompokan itu berdasarkan usia apa jilid? Jilid apa usia? Ayo, jilid apa usia? Pengelompokan kelas itu berdasarkan usia atau umur. Yang pertama, lebih bagus lagi setelah dikelompokkan berdasarkan umur atau usia, nanti dikelompokkan lagi berdasarkan kemampuan jilid. Kan nggak ada kelas SD itu kelas 1 kok campur kelas 6, kan nggak ada. Pasti usianya juga segitu. Gak boleh dicampur SMP, SMA. Nanti akan menjadikan kesan yang tidak baik dalam kecuali bermain pun akan mempunyai pengaruh dan dampak yang visi dan misi TKA TPA apa itu? Membangun kebersamaan menuju generasi Qurani menyongsong masa depan gemilang. Misinya menyiapkan anak didik agar menjadi generasi Qurani. Generasi yang bagaimana? Yaitu generasi yang mencintai Al-Quran, komitmen dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran pedoman hidup kami. As-Sunnah apa? Hafal nggak? Nggak hafal. Nggak hafal. Ya, di sini sebagai komitmen dan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari. Tujuan TKA TPA, tujuannya apa? Menyiapkan terbentuknya generasi Qurani, generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Quran, sehingga menjadikan pijakan, sumber perilaku ataupun rujukan sebagai urusannya. Makanya sering orang mengatakan kembali Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, maksudnya ya kita apa itu ketika kita terlena ataupun kita mengalami masalah dalam kehidupan, ingatlah kita mempunyai kitab suci yang mulia itu Al-Quran. Kita mempunyai sosok Nabi panutan yang paling agung yaitu Nabi Muhammad. Hal ini ditandai dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran, mampu dan rajin membacanya, terus menerus mempelajari isi kandungan dan memiliki kemauan untuk mengamalkan secara kafah dalam kehidupan sehari-hari. Maka moto TKA TPA ataupun Ustadz-Ustadzah adalah tiada hari tanpa tadarus Al-Quran, atau tiada hari tanpa ngerumpi. Tiada hari tanpa tadarus Al-Quran. Siapa yang tadi pagi sudah tadarus? Ngaji? Habis subuh? Belum. Habis sholat Isya. Yang ditanya habis sholat subuh. Awalilah aktivitas kita dengan membaca Al-Quran. Doa dulu. Baik. Jenjang pendidikan TKA TPA. Ya, ini jenjangnya. Kalau tadi TKA TPA adalah merupakan jenjang yang sederajat. Jadi TKA itu anak usia 4-6 tahun. TPA 7-12 tahun. Jadi ketika santri kita dalam 1 tahun sudah bisa baca Al-Quran dan umurnya kok sudah 7 tahun, berarti dia di tingkat lanjutan TPAL. L-nya itu lanjutan. TKA, TPA, TKAL, TPAL. Baru selanjutnya adalah pratekia atau TKA ulia. Nanti yang paling ada Muskom. Cuma di A-nya sampai di sini. Sekarang dibatasi sampai di sini. Karena sekarang sudah berkembang
sekolah tahfidz ataupun SDIT ataupun pesantren-pesantren, harapannya kita cuma sebagai dasar saja, membekali saja. Ketika santri-santri kita sudah mempunyai bekal tahfidz juz amma, nah itu nanti orang tuanya yang akan mensupport juga, yang akan mendukung. Kalau orang tuanya mendukung, biasanya santri-santrinya dimasukkan ke pesantren ataupun sekolah yang berbasic agama. Tapi ada juga anak yang kemampuan agamanya bagus, tapi ketika setelah wisuda, setelah lulus dari AMM, karena orang tuanya ini kurang memperhatikan, sampai di situ dia sekolahnya di umum, di negeri terus. Akhirnya sampai kuliah kembali lagi belajar. Kok bisa lupa? Ternyata ketika kita SD bisa baca Al-Quran, tinggal SMP, SMA, kuliah bisa lupa. Maka jagalah amanah ataupun pemberian ilmu yang Allah berikan kepada kita dengan cara kita sering murojaah. Lebih-lebih bagi ustadz-ustadz itu adalah pilihan, bisa mengajarkan, berarti kita salah satunya untuk mensyukuri nikmat ataupun ilmu yang diberikan Allah kepada kita semua. Ini praktik ada TJA, tahfidz juz amma. Kalau di sana itu kelas TJA. Ini ada 2 kelas di sana. Ini kelas TKA, TBA, TKA, TBAL. Kalau yang di sini kelas TJA. Jadi TKA itu ada 2 jurusan, tahfidz juz amma sama TFJA. TFJA itu apa? Tafhim juz amma. Kalau sudah menghafal juz amma, ini tugasnya adalah tafhim. Tafhim itu adalah membahagiakan. Jadi tidak cuma bisa membaca tapi faham, artinya tahu. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Qul katakanlah, aku berlindung. Seperti itu ya. Jadi ada tahapnya, dan materinya pun akan berbeda sesuai kemampuan santri. Ya. Target TKA TBA, nah ini yang harus diketahui karena modulnya nggak ada. Target pokok yang harus dicapai, yang tercapai, nah ini target yang harus tercapai atau yang dicapai menjadi standar kelulusan. Ya, yang di TKA TBA-nya sudah pakai rapot, dituliskan, yang belum dicoba. Target pokok meliputi santri mampu gemar membaca Al-Quran, itu pokoknya. Dan yang kedua adalah mampu dan rajin melaksanakan sholat fardu. 2 itu. Maka saya sering menyampaikan juga ketika menyampaikan pelatihan di situ, rubahlah keridhaan orang tua wali itu dengan cara merubah anak didik kita. Bagaimana caranya? Nanti kalau sampai dia ke TPA, sampai pulang, usahakan jabat tangan, ucapkan salam, bimbing dia, ingatkan dia. Kalau sampai rumah, salam. Masuk keluar rumah, salam. Kalau mau pergi ataupun diantar orang tuanya, jabat salam. Perubahan itu insya Allah akan mendatangkan hidayahnya Allah. Allah akan memberikan hidayah kepada orang tua yang lama tidak mau mengangkat tangannya untuk mendoakan anak-anaknya. Padahal kalau ibu sudah kok mengangkat tangan, doa mana yang tidak akan diijabah oleh Allah. Maka dari itu biasanya anak-anak didik kita itu yang sulit-sulit, biasanya orang tuanya itu kurang untuk mendoakan. Karena apa? Alatan kandhane ngeyel banget, jajannya apa meneh pas Covid. Ini dia tak oke banget. Malah tak pernah sekolah bang sekolah modulan wae kena tak duit ning omah, mangane ya oke. Karena apa? Maka rubahlah itu. Minimal akhlak yang sedikit itu dengan sering keluar rumah mengucapkan salam. Yang biasanya cuma masuk keluar tanpa salam, kayak ayam diusir masuk lagi. Tapi setelah masuk di TPA kita ada perubahan yang itu saja, insya Allah dahsyat. Akhirnya Allah
alhamdulillah nggak sia-sia aku menghantarkan anakku. Ini langsung dia ngomongkan, ya Allah, jadikanlah dia anak yang soleh dan soleh. Mudah bagi Allah memberikan. Nanti dia belajar pun akhirnya mudah karena maka kita harus yakin dan nggak boleh sombong bahwa kesuksesan kita semua bisa hadir di sini ataupun kita bisa kuliah, bisa kerja gini itu adalah tidak lain adalah karena doa orang tua kita. Maka sayangilah orang tua kita. Baik, selanjutnya adalah target penunjang. Kalau itu pokok yang harus dicapai. Ini yang kedua adalah target penunjang. Apa itu target penunjang? Target yang diharapkan bisa tercapai walaupun tidak menjadi standar kelulusan. Nah, seandainya nanti ketika ini hafalan setiap bulan ada ujian, kok nilainya bacaannya agak lupa-lupa sedikit, nilainya kok cukup, gak apa-apa, bisa lulus asal bisa membaca Al-Quran atau selesai Iqra jilid 6 dan sudah bisa membiasakan sholat dalam sehari-hari. Maka buatlah buku amalia harian santri, tulis nanti dicentang, sholatnya sering diingatkan. Ini target penunjangnya, hafal seluruh bacaan sholat takbiratul ihram sampai satu. Bagaimana untuk bisa membiasakan itu? Tentunya setiap TPA bagi anak yang bisa membaca Al-Quran, apalagi masih kecil-kecil, usahakan sholat 1 rakaat jahri, dikeraskan. Ada imamnya Allahu Akbar, yang belakang ikut Allahu Akbar, nanti dijalankan. Kalau doa iftitahnya pakai Allahumma barik semua dalam satu TPA. Walaupun ustadznya bisa 2, tapi nggak boleh mengajarkannya 2. Sekarang Allahu Akbar kabiro, besok Allahumma barik. Besok santrinya bingung. Allahumma barik kabiro. Nah, karena pusing 2, harus satu. Termasuk di AMM itu, walaupun ustadzah itu lebih di tim penantar ataupun tim tartil itu diwajibkan harus bisa 2. Akan tetapi nanti ketika di TPA itu pakai apa? Allahumma barik, ya pakai Allahumma barik Indonesia. Pakai Allahu Akbar kabiro, ya pakai Allahu Akbar kabiro. Jadi biar santri itu tidak bingung. Hafal 12 doa sehari, 12 surah pendek, 6 kelompok ayat pilihan. Ini nanti bisa 2, 1 semester 1 bisa, ataupun 1 tahun 1, tergantung nanti TPA masing-masing. Mampu menulis, menyalin ayat Al-Quran, mengetahui dasar-dasar agama, akidah, akhlak. Bisa, harus 6 ayat semua enggak? Nanti ada ayat kursi, terus nanti lillahi ma fis sama al-isra, al-qadha, al-mu'minun, ataupun yang lain. Baik, materi TKA TPA tadi adalah materi pokoknya ini yang harus diingat ya. Belajar